Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita dalam Aini Rizkoh Official. Dan Bu Aini juga akan menyapa sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Ikan sepat tak punya sengat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah 25 Nabi dan Rasul dari buku cerita bergambar 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Dan kisah Nabi siapa ya yang akan dibacakan Bu Aini pada kesempatan kali ini? Nah, ini yang untuk gambarnya. Nah, kira-kira Nabi siapa ya? Kita hitung mundur, kita buka bersama. 3, 2, 1. Ya, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentunya ini adalah kisah Nabi yang sangat menarik ya anak-anakku hebat semuanya. Dan tentu saja setelah menyimak kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, diharapkan dalam pembentukan karakter anak-anak selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sikap angkuh ya. Dan anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat di dalam Quran surat An-Naml ayat 16 sampai 17 yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan ya." Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak masih muda, beliau sudah menunjukkan kecerdasan dalam berpikir dan bijak dalam mengambil keputusan. Beliau pun sering mendampingi ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang pengadilan. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengerti bahasa hewan. Beliau pun mampu memerintahkan agar angin bertiup sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan golongan jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai kemampuan ya di sini untuk dapat menundukkan jin, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya menjadi raja golongan manusia saja. Beliau pun menjadi raja bagi sebagian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki istana yang dibangun oleh golongan jin. Istana tersebut dibangun menggunakan cairan tembaga yang keluar dari perut bumi.
Selain tiang-tiangnya terbuat dari tembaga dan baja, istananya juga berhiaskan batu pualam dan kristal. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan apel besar. Apel itu dihadiri seluruh tentaranya, baik dari golongan manusia, jin, maupun hewan. Ketika semua sudah hadir, seekor burung bernama Hudhud belum juga muncul. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada semua tentaranya, akan tetapi tidak satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan burung Hudhud. Namun tak lama burung itu tiba-tiba datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung Hudhud pun berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ampunilah hamba, Tuanku, ampunilah hamba, Tuanku. Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa berita yang sangat penting. Terdapat sebuah kerajaan yang bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu yang bernama Bilqis. Ia seorang ratu yang sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Rakyat negeri Saba hidup dengan makmur. Namun sayang, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah matahari." Maka berkatalah Nabi Sulaiman alaihissalam, "Kali ini aku akan memaafkanmu karena telah membawa berita yang cukup penting. Namun untuk membenarkan beritamu, sampaikanlah suratku untuk Ratu Bilqis." Disuruh mengirimkan surat ya kepada Ratu Bilqis. Maka terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba untuk menyampaikan surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis. Sesampainya di istana Ratu Bilqis, burung Hudhud melemparkan surat yang dibawanya ke hadapan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis terkejut ketika melihat sebuah surat jatuh di hadapannya. Ia pun segera membaca surat itu. Isinya berbunyi, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat ini datang dari Raja Sulaiman. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku. Segeralah datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil seluruh penasihatnya untuk bermusyawarah. Ketika musyawarah itu selesai, diputuskannya bahwa Ratu Bilqis hanya akan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam melalui utusannya. Ia pun berpikir bila Nabi Sulaiman alaihissalam menerima hadiahnya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam hanyalah seorang raja yang tamak. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis dengan membawa berbagai hadiah mewah menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka tercengang
Mereka sangat takjub dengan keindahan dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak. Disuruhnya mereka membawa pulang kembali hadiah-hadiah itu. Beliau pun berpesan agar Ratu Bilqis segera datang ke istananya untuk berserah diri. Ia juga menghimbau agar penduduk negeri Sabak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhenti menyembah matahari. Jika mereka membangkang, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan mengerahkan bala tentaranya ke negeri Sabak. Para utusan itu segera kembali. Mereka melaporkan pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Bilqis memutuskan untuk datang dan memenuhi permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia tak mau jika rakyatnya harus sengsara karena timbulnya peperangan. Setelah itu Ratu Bilqis pun segera berangkat. Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui perjalanan Ratu Bilqis menuju ke negerinya. Beliau berencana menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Beliau pun bertanya kepada para pengikutnya, "Siapakah yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis kepadaku agar mereka melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung?" Jin Ifrit pun berkata, "Aku sanggup membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, tuanku." Tiba-tiba seorang anak buah Nabi Sulaiman alaihissalam lainnya yang memiliki ilmu dari kitab-kitab sama dari kitab-kitab Samawi berkata, "Aku sanggup mendatangkannya lebih cepat dari kejapan matamu, tuanku." Maka saat itu juga singgasana Ratu Bilqis telah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya Ratu Bilqis bersama iring-iringannya di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ia tercengang-cengang. Ia takjub menyaksikan keindahan dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia pun merasa malu mengingat hadiah yang dikirimkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata hadiah yang dikirimnya tidak setara dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika ia masuk ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam pun kemudian bertanya, "Apakah singgasana ini serupa dengan singgasana kerajaanmu?" Ratu Bilqis pun terkejut seraya memeriksa singgasana itu. Setelah memeriksanya, ia yakin bahwa itu memang singgasananya. Maka ia pun terheran-heran dan makin merasa rendah di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam hanya tersenyum melihat hal itu. Beliau lalu mempersilakan Ratu Bilqis memasuki istananya.
Ketika Ratu Bilqis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ia terkejut. Ia mengira bahwa lantai istana dialiri sungai. Ia kemudian mengangkat sedikit kainnya hingga nampaklah betisnya. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memberitahu bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis dan di bawahnya mengalir sebuah sungai. Masya Allah. Untuk kesekian kalinya, Ratu Bilqis merasa amat takjub dan juga malu. Saat itulah ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang mengetahui kapan Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, baik dari golongan manusia maupun jin. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam baru diketahui ketika setelah tongkat yang digunakan untuk menopangnya rapuh dimakan rayap sehingga beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini tak ada seorang pun yang memiliki kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat menarik ya dan sangat luar biasa. Dan Nabi Sulaiman ini dianugerahkan kekayaan yang melimpah ruah dan kerajaan istana yang sangat megah. Dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pada surat An-Naml ayat 15 sampai 44, surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79, dan surat Saba ayat 12 sampai 14 ya. Dan doa Nabi Sulaiman yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah terdapat di dalam Quran surat An-Naml ayat 19 yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Dan anak-anakku hebat semuanya, hikmah maupun pembelajaran yang bisa kita petik di antaranya adalah janganlah menjadi hamba yang angkuh ya, meskipun kita sudah berada dalam kedudukan yang tinggi. Semua kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah bersifat sementara di dunia ini, karena yang kekal abadi berada di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaih. Baik anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak hebat semuanya, bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentunya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Bu Aini. Tetap semangat membaca, tetap semangat belajar ya anak-anak, dan teruslah berbakti kepada orang tua dan guru di sekolah. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Bu Aini akhiri memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas sirotol mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.